Menanggung hampir sebulan. Hal itu disebabkan ibu bayi yang bernama Ningrum tidak memiliki uang untuk membayar biaya persalinan senilai 9 juta. Sementara Kepala Bagian Rumah RSUD Dr. Ishak ketika dikonfirmasi mengatakan dua bayi kembar tersebut selalu mendapat perawatan dan karena bayi itu memang membutuhkan perawatan secara intensif karena kondisi kesehatan kurang baik. Di samping itu banyak rumah sakit lain yang melakukan hal serupa. Untuk deskripsi masalah mungkin ada muskilah atau tambahin dari begini. Asuniyah kencong atau mungkin silakan pada untuk hidup ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk diskusi masalah yang pertama dengan judul mungkin pasien bertahan. Ada sedikit pertanyaan dari kami dari studi. Yang pertama tentang masalah realita penanganan bayi sebelum masuk ruang. Jadi apa memang dari pihak keluarga itu mengurus administrasi terlebih dahulu atau si ibu ini langsung masuk ke ruang untuk ditangani atau penanganannya belum dikerjakan sebelum nanti semua administrasinya ini dikerjakan. Ini yang pertama. Dan yang kedua tentang masalah tertahannya bagi di RS ini, apa nanti orang tua ibu atau bapaknya yang masih bisa menjenguk atau memang sudah dilarang secara tidak ada ruang untuk menjenguk begitu. Dan yang terakhir mungkin bentuk pelayanan intensif kepada seorang bayi ini gimana? Memang nanti hanya bayi ini diberi sekedar obat untuk penguat atau nanti diberi penggantinya ASI begitu. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Untuk awal ini, terima kasih. Mungkin ya agak serupa dengan yang ditanyakan oleh Sugandi tadi. Ya apakah si orang tua bayi tersebut boleh apa tidak untuk menjenguk, dan yang kedua sebatas seperti apakah intensif dan perawatan intensif yang diperlukan oleh bayi tersebut. kemudian untuk Asuniyah kencong. Yang kami tanyakan adalah apakah di situ memang tidak ada cara lain selain menyita anaknya, misalkan ya menyita selatan atau menyita PKP atau yang lainnya. Dan yang kedua, kalau memang orang yang tidak bisa bayar, itu anak tadi itu dipermanakan. Apakah namanya dilantarkan atau segala kebalikan? Tolong diulang yang kedua. Ya, kalau memang terpaksa tidak bisa bayar, itu namanya gimana? Itu simpelnya. Kami ulangi pertanyaan dari Sidogiri. Ini saya landanya yang bertanggung jawab. Dari Sidogiri, apakah keluarga dari Ibu Ningrum ini sudah melakukan administrasi terlebih dahulu pada pihak rumah sakit atau tidak? Kami tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kasus kita itu sekarang memang keluarga pasien sebelum proses operasi itu sudah setuju dengan ADM yang sudah ditentukan oleh rumah sakit besar 9 juta. Namun ketika selesai nggak bisa membayar. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah boleh dijenguk? Yang itu boleh dijenguk. Boleh dijenguk selama sebulan itu yang nggak tahu berapa kali jenguknya, pokoknya boleh dijenguk. Itu yang ketiga,
penanganan. Bentuk penanganan, ya. Itu dari Al-Ghazali, itu sama pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang ketiga, kami itu bukan ahlinya, bukan ketuanya. Yang tahu ya pihak rumah sakit atau orang-orang yang di dalam bidang itu. Untuk pertanyaan dari Asulia, apakah tidak ada tangan ini kita jawab permasalahan yang sudah ada saja begitu. Yang nggak tahu akhirnya itu kemana, itu memang sumbernya dari Jawa Pos. Setelah 1 bulan tidak membayar, akhirnya masalah ini terkuak ke media. Setelah terkuak ke media, dikonfirmasi oleh media, Humas dari Pakistan itu mengatakan bayi memang butuh perawatan secara intensif. Setelah itu masalahnya saya nggak tahu. Ya, dalam jelas sudah dikasih. Jadi nanti setujui itu. Kan nggak mungkin apa itu kebanyakan di rumah sakit itu kalau memang ini penanganan itu masalah serius seperti operasi, pertama ya harus ada izin dari keluarga, yang kedua keluarga menyetujui atau mengurusi ADN yang kompetitif. Mungkin sudah cukup tambahan dari saya. Ada lagi dari Al-Anwar. Terima kasih kami sampaikan. Yang kita tanyakan dari diskusi masalah itu mengenai motif yang dijadikan oleh rumah sakit. Apakah memang di situ murni hanya tidak kuat membayar kemudian bayi tersebut itu nantinya ditahan, ataukah memang alasan karena bayi itu memang membutuhkan perawatan ini hanya dijadikan sebagai manipulasi, dalam artian sebenarnya alasan yang semacam itu tidak, itu hanya dibuat-buat saja. Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai transaksi antara rumah sakit dengan Buniklub tersebut, itu apakah memang mencantumkan risiko-risiko yang nanti akan dia tanggung? Semisal ketika nanti tidak kuat membayar, maka bayi ini akan saya tahan. Kemudian poin yang ketiga adalah mengenai ini berhubung keterkaitan dengan bayi dan pihak rumah sakit, tindakan pemerintah menanggulangi hal-hal yang semacam ini gimana? Apakah memang ada undang-undangnya secara konkret atau tidak ada? Terima kasih. Kembalikan kepada saya. Dari pihak keluarga bayi mengatakan ditahan itu karena nggak mampu membayar biaya ADN. Sedangkan dari pihak rumah sakit tidak demikian alasannya. Jadi terjadi taaruf dari keduanya. Wallahu a'lam mana yang benar mana yang salah. Terserah sampai nanti jawabnya gimana. Kemudian yang kedua, apakah ada undang-undang pemberitahuan sebelumnya kalau nggak bayar bayi ditahan. Untuk itu, kalau yang untuk itu kami kurang mengetahui. Dan yang ketiga apa penanganan dari pemerintah juga nggak tahu pemerintah mengenai rumah sakit. masih ada lagi tanda ini. Rasul Khalidin yang kami tanyakan mengenai perawatan bayi secara intensif karena kondisi kesulitan yang sangat baik. Apakah nantinya ibu sulung itu juga akan dikenai administrasi selama bayi itu tidak? Begini ya, kita saja dengan terlalu ke sana ya. Awal adik yang operasi dulu belum dibayar, ini yang kita bahas dulu. Jangan kita mengurus itu biaya setelah pasca operasi sampai 1 bulan. Apakah dikenakan biaya atau tidak? Mana sama nggak bisa bayar pun dulu. Awalnya itu kita bahas. Gimana? Sulit. Sudah Tanpa gas 9 juta kali 10, 90 juta. Gimana mengetahui sudah cukupnya? Kami lanjutkan ke termin pertanyaan.
A. Bolehkah pihak rumah sakit menahan bayi dengan latar belakang seperti di atas? Silakan Nurul Khalil. Al-Mubarak tanpa Mubarak. Musa Al-Mubarak. Ya. Masih cuma bagian. Silakan dari Bapak Nurul Khalil. Terima kasih Mas Pantunan. Jawaban dari kami itu ditafsir saja, tafsir. Penafsirannya apabila keterangan pihak rumah sakit tersebut cuma menandakan dalam artian golong karena ibu dari sang bayi tersebut tidak mampu membayarnya atau bayi tersebut sebagai jaminan sampai biaya persalinannya dibayar mana tidak diperbolehkan. Tafsiran kedua, apabila keterangan pihak rumah sakit tersebut benar, maka tindakan pihak rumah sakit dapat digunakan karena yang paling lebih mengetahui tentang tidaknya adalah dokter. Jadi, mungkin bisa dijelaskan ibaratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsiran pertama, takbirnya masalah Mati tidak bisa kehilangan adik lahu maklum. Walau yadahu adik bina misirahi awal siddi tobiyabinihi. Walau yukallah berinaitin bayikan. Walau yang bisu. Dan ini apa? Keterangan pertama, ini ketika ada seorang yang mempunyai hutang, ternyata itu orang tidak bisa membayar. Itu disebabkan ekonomi yang tidak memungkinkan untuk dibayar, dan maka bagi seorang itu tidak boleh memaksanya untuk membayarnya dengan cara dibayar, dan begitu juga tidak diperbolehkan untuk menahannya. Dan terus tafsiran kedua kami bacakan, walau tafa azawjani fi kurhatihal yadas juga au fi biyadhal huwa bawas istarata fihi syahadatun syahidaini alimani bintawbi kada yasmun bihi fi akhir rawdah finika antani asyarah firrujuk ila qawl tabib wa dhalika fi mawdi'in. Nah, ini kami posisikan dalam tafsiran yang kedua. Dan karena mengapa? Di sana itu ketika ada seorang yang mempunyai penyakit judul atau boros, dan ini kita dirujukan kepada rumah sakit, jadi dokter yang lebih mengetahui seperti itu, apakah itu dirawat di rumah sakit atau di rumahnya, kan seperti itu. Terima kasih. Mohon takdirnya disetorkan kalau begitu. Kemudian untuk Al-Mubarak, silakan. Terima kasih kepada Pak Moderator. Jawaban kami hari ini, kasus ini adalah termasuk pada memisahkan anak sama ibunya ketika rumah sakit menahan bayinya. Hari ini bahkan tidak diperbolehkan karena termasuk memisahkan anak dengan ibunya, seperti itu. Langsung dibacakan di Pak. Sebelum kita baca saya kira kami masukkan ke dalam bab itu karena saya kira begini, untuk biaya persalinan di antara ibu Nirung dengan pihak rumah sakit itu saya kira tidak ada hubungannya dengan menahan anak, sehingga saya coba untuk saya masukkan pada dalam kasus tasrikun baina ummah atau hati yang lain seperti itu. Ibaratnya saja
Bismillahirrahmanirrahim. Wa harum tafikun baina ummatin wa intromiyat aw kana hasilatan wa sa'in lam yumayyiz walau bidinan al-mamlukaini biwahidin binahu baini kahidatin sampai liqadri man farraqa bainal walidah wa waladiha farraqallahu bainahu wa baina ibadihi yaumil qiyamah wa batala al-'abdu. Itu pun kalau memang dalam kasus pemisahannya nanti anaknya dijual atau bagaimana. Fijimah sudah ya. Apa pada tabir saya rumuskan ibu mayit anil abadnya. Karena kenapa kok saya masukkan dalam kasus ini? Karena saya kira untuk anak yang far'in atau far'in yang lebih mayit itu masih sangat membutuhkan sebuah air susu ibu. Sehingga nanti kalau pihak rumah sakit itu menahannya, maka otomatis tidak mendapatkan perawatan yang semacam air susu dari seorang ibunya sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya Ibu sekarang. Terima kasih akhirnya. Jadi kami ingin menjawab hampir bersama seperti jawaban kedua, cuma kami mengambil beberapa alasan lagi. Di samping alasan yang pertama tadi ada unsur tasriful bina waladiha, yaitu memisahkan antara ibu dan anaknya. Walaupun ini masih dalam pembahasan kedokteran, tapi secara spesifis namanya mental ibu dan anak yang masih kecil itu memang sangat berpengaruh ketika dipisahkan. Ini kehidupan sosial yang memang hubungannya seperti itu. Kedua, alasan yang kamu pakai kalau memang tujuan dari menahan bayi itu kalau kita samakan dengan permasalahan menahan atau menyita barang karena seseorang tidak mampu membayar hutang, itu pun tidak diperbolehkan. Sebagaimana menyita atau rohen mabuknya itu berupa barang, tapi yang tidak dilegalkan oleh syariat. Misal orang muslim atau yang lainnya itu dihapsu karena seseorang tidak mampu untuk membayar hutang. Itu takdirnya kami tambahi tadi masalah memisah antara ibu dan anaknya, yaitu kami ambil dari pertama Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa ya'rum at-tafriqu bainal jariyah wa waladiha al-mamlukaini ilangkal walau rodiyah. Ini yang poinnya, walaupun ibunya itu rela, walau rodiyah umum ditafrik di hakil walad wal hakal buzal yubi fata bisa tafrik istafad ditafrik bilbeh wa nahi wa torrodahu ditafrik dengan jauh jadi wa waladiha laikan kurrotan. Ini kemudian alasan secara presiden ini saya ambil dari kitab Al-Qawi di kisah ini. Wal anna fi tafsir bainahuma fi istiwa idkhalu dhararin 'alaihima bi husnil ummi wa diyal walad. Kemudian untuk takdir pertimbangannya, ini takdirnya saya ambil dari Al-Ibnah. Bismillahirrahmanirrahim. Walisatna mengatasi ini masalah gada berupa al-abdu, yaitu rahul mushaf wal abdu al-muslimu minal kafiri wasilah minal kafiri wal duna waladiha. Jadi misal ibu tidak dimasukkan pada permasalahan ini, ibu tidak mempunyai uang untuk membayar hutang sehingga anaknya itu ditahan, maka ini kategori rohun yang tidak dilegalkan oleh syariat. Terima kasih. Ibarat yang bahannya bayi itu bukan rohun yang dilegalkan. Jadi wali sakna menasihati. Menasihati ini adalah rohun misal berupa abad. Abad itu kan boleh. Tapi yang dikecualikan apa? Satu rohul mushaf. Wal abdu al muslimu minal kafiri wal silahu minal kafiri wal duna waladiha wa aksu. Terima kasih. Jadi dari 3 jawaban kami simpulkan. Yang pertama ada tafsiran, yang kedua tidak boleh dengan pertimbangan ini. Kami persilakan untuk menanggapi yang menafsir, yaitu Nurul Fadil. Silakan. Sebelum kita ganti mungkin tidak diulang lagi atau disebutkan sama moderator sendiri biar kita cermati bersama, biar ketahuan salahnya mungkin atau ketahuan benar. Penafsiran dari Nurul Fadil. Apabila keterangan dari dokter bahwa penyakit bayi ini sangat membutuhkan perawatan secara intensif, itu bohong seperti tadi yang ditanyakan oleh musyawirin, maka tidak boleh.
kalau keterangan dari dokter bahwasannya bayi ini membutuhkan perawatan secara umum benar-benar dengan kenyataan, betul dengan kenyataan, maka menyembuh. Ini hasilnya dari Nurul Fadil. Kami persilakan menanggapi dari Nurul Fadil. Sidogiri. Kami persilakan Sidogiri untuk menanggapi. Waktu untuk Sidogiri. Terima kasih pimpinan Menurut yang pertama mungkin kalau memang penafsirannya dari pihak dokteran atau RS ini menganggap datahannya ini hanya yang tujuan utama kan agar mendapat perawatan intensif dan seperti itu. Mungkin kita orang tahu bahwa umpama si bayi itu lebih ada di sisi seorang ibu, maka ASI dari seorang ibu itu sebenarnya itu lebih mengalahkan intensif yang ada di dokter. Jadi kalau memungkinkan untuk penafsirannya dari Nurul Fadil. Dari Nurul Fadil barusan, apa kita tidak pukul, tidak boleh ada. Soalnya kayaknya kalau memang nanti dari pihak RS ini cuma mengandai-andai alasan tidak mampunya seorang ibu nanti menjadi penyebab kecelakaan seorang bayi, itu kan kita katakan tidak begitu logis dan begitu. Soalnya kalau memang alasannya seperti itu, tidak mungkin, bukan tidak mungkin ya. Ini sebenarnya ASI yang dibeli oleh ibu itu lebih intensif daripada perawatan dokter. Ya kalau keluar dari masalah pembahasan itu, apakah Anda setuju dengan di sana Nurul Fadil memperbolehkan hal itu? Diperbolehkan, sebenarnya kami masih kurang setuju juga betul. Jadi mungkin saya tambahkan saja. Ya mungkin dibahasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sudah cukup dengan dibahasnya? Ini sudah tambahan. Kayaknya penafsiran yang ditafsirkan oleh Nurul di sana tidak sama dengan dibalutnya sendiri. Pembacanya saja banyak yang begitu sadar, apalagi maknanya. Soalnya apa? Soalnya di sana hitopnya yang ada di Muhyiddin Mustajid itu nanti hitopnya kepada orang yang mempunyai hutang. Jadi sehingga kalau orang ini sudah tidak punya uang untuk membayar, maka ini yang dihapusnya. Jadi itu. Jadi yang sedangkan permasalahan di sini yang dihapusnya adalah bayinya, bukan orangnya. Jadi perlu itu buat orang paham. Terima kasih. Jadi kami kembalikan kepada Nurul Fadil untuk menanggapi tanggapan Anda. Terima kasih atas waktunya. Untuk kami yang pertama mengenai tentang Labdul Ummi, kami memang kurang setuju kalau dikatakan pada kasus Labdul Ummi itu lebih utama. Mengapa? Dalam konteks jual soal di sini, ini permasalahannya bukan normal saja, tapi keadaan tersebut dalam keadaan sakit. Oke. Kalau kita menyatakan Labdul itu lebih aslah dari syai'il laban, penanganan dokter itu dibawa keaslahan dari Labdul Ummi itu cuma terfokus dalam kondisi normal saja, tidak bisa dimasukkan pada kondisi di dalam diskusi masalah. Itu yang pertama. Untuk sanggahan yang kedua tentang kesalahan penempatan di bawah. Sebetulnya yang perlu mengkaji ulang itu bukan pihak sini, tapi pihak penyangga. Mengapa? Karena yang punya masalah ini bayinya, bukan ibunya. Bayinya yang lahirkan. Nanti dulu. Dalam Buyatul Musaksisnya, terus dulu ada waktu terkini untuk yang lain. Madinun idda'a al-isa fa'ilam ya'ib lahu malun walam yalzal hudayi binahwi syara' au qawdin sudika biyadinihi wala yukallahu hina idin bayyinatan wala yubasu. Ini diperkuat lagi dalam kitab Nihayatul Matlabnya.
Idza sabatal haqqu wa ta'azzara istifa'uhu lam yadul imma ayyakuna at-ta'azzuru bisababil ihsan wal falah wa imma ayyakuna bisababil imtina man alaihil haqqu min ta'tiyatihi. Maka in kana bisababil falah fa hukmullahi ta'ala intabul muflis wa isalatu ta'arud anhu ila maisaro. Ini konteks dalam piutang, tidak boleh adanya penahanan kalau keadaan ekonomi penghutang tersebut dalam keadaan defisit atau dalam keadaan miskin. Tidak boleh ada penahanan. Yang kedua tentang labdul ummi, ya labdul ummi. Anda tidak gini. Tadi Anda mengatakan boleh hapsu. Bolehnya hapsu itu kan yang dihitopi itu walinya. Dengan tak, ya permasalahan di sini kan yang dihapsu insomnia. Mungkin ada ibarat yang cocok dengan masalah. Kalau tidak punya ibarat yang cocok dengan pertanyaan dan yang setuju dengan ketimus, yang setuju dengan Darussalam ini. Assalamualaikum. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Sebelum saya membacakan ibarat dan menjelaskan jawaban saya begini. Kalau kita amati, sebenarnya kalau dianggap bahwa alasan rumah sakit menyita atau menahan bayi itu adalah karena kondisinya kurang baik, ini sangat menjanggalkan. Buktinya banyak orang sakit tapi masih ada di depan rumah sakit tapi tidak dirawat karena tidak bawa biaya. Jadi kalau alasan penyitaan atau penahanan adalah kondisinya kurang baik, ini menjanggalkan. Kemudian tadi benar bahwa yang dihitopi dalam ibarat dari kanan tadi adalah yang disita bukan bayinya, tetapi si penghutang dalam konteks yang dipakai. Kemudian kalau dianggap bahwa ini yang salah atau sebagainya adalah bayinya, juga sangat menjanggalkan. Ini jawaban saya boleh karena saya tampilkan dengan orang yang ijarah atau ijarah kemudian sudah hasil ijarahnya sudah melakukan, tapi si pihak menyewa tidak bisa membayar, maka hasil dari ijarah bisa dihapsi. Bismillahirrahmanirrahim. Khawasi syarwani wal ubadi. Khawasi syarwani wal ubadi juz 5. Qauluhu linahwi qasaratin wa khayyatin, yakni annal qasari wal khayyati habsus saubi hatta yabdidu ujratahu wa yaqdamu bi ujratihi min dalika saub alal ghurmati dahaburti. Nah, ini saya tampilkan seperti itu karena bayi ini adalah hasil dari ijarah yang telah mereka akodi yang berupa membantu persalinan. Karena persalinan sudah dibantu, seharusnya kewajiban dari ibu adalah membayar. Nah, karena tidak mampu memberikan ujroh atas jasa pembantuan persalinan, maka pihak rumah sakit selaku pemilik jasa boleh menghapsu. Ya, Anda kalau tanggapi dari mus yang mengatakan bahwasanya di dalam permasalahan ini termasuk mustahil. Ini saya maksudkan bukan hutang, tapi ijarah si pihak pemilik jasa sudah mengamalkan, yang menyewa tidak bisa memberikan ujroh. Makanya ini saya tidak masukkan hutang, tapi ijarah. Sampun. Gimana mus? Contohnya. Ya, terima kasih atas waktunya. Kami melakukan dan
masalah ini yang kami pahamkan. Keluarga dari Bali itu kan nggak mampu membayar, berarti kan berartinya sudah ada penanganan terlebih dahulu, baru di situ ternyata ibu dan ini tidak mampu untuk membayar. Otomatis di situ kan terjadi hutang. Dan dengan ini dari pihak rumah sakit menuntut untuk segera dibayar, kalau tidak dibayar maka harus maka si bayi tersebut ditahan. Ini kan sudah otomatis tidak seperti yang dipaparkan oleh dari pengaruh tadi yang mengatakan bahwa di situ mencuri gejala. Kalau gejala itu mestinya harus pada awal adanya ujung bagi si dokter dan yang menangani masalah kelahiran bayi. Nantinya ujung tersebut diserahkan sebelum penanganan kelahiran si bayi. Mestinya seperti itu. Kalau memang itu dijelaskan dalam berbicara, tapi ternyata dalam masalah ini kan kesepakatan dulu, terus nanti ketika tidak bisa membayar, akhirnya di situ terjadi hutang. Dengan terjadi hutang, otomatis di situ kita alihkan kepada asumsi yang mana itu dijadikan adalah asumsi. Saya ulangi Pak, saya dari Mus mengatakan hutang. Itu berangkatnya dari hutang. Kenapa? Karena sebelum pihak dari keluarga ini tidak bisa membayar, sebelumnya memang ada ijazah. Tetapi ketika keluarga dari pihak yang melahirkan ini tidak bisa untuk membayarnya, maka tadinya pada hutang. Itu juga salah. Mungkin bisa tampilkan Pak Dirjen, sehingga ada salah saya tambahi, ketika di situ pengarutan dengan masalah ijarah dalam masalah apa tadi, ketika seseorang itu menyewa orang lain untuk apa tadi, memberikan warna, memberi wender pakaian, itu otomatis tidak bisa disamakan dalam masalah ini. Apalagi di situ yang diatur adalah pakaian yang diwender, bedanya dengan masalah ini. Kalaupun adanya dengan masalah tidak, tapi endingnya tetap di situ, artinya dengan masalah akan utang yang gede adalah anak dari pihak keluarga juga. Mungkin Mus bisa memakan sedikit ibarat tentang sobi ini bisa disamakan dengan kita nyambung Pak. Nanti benar Pak, nanti kita dulu. Mungkin Mus bisa memakan sedikit takbir atau keterangan. Ya, ibadah dari agama nazar tadi yang tadi dibacakan oleh saudara. Ini waktu untuk muslim. Jadi dari salam nggak setuju ya. Apa muslim nggak setuju kalau itu ditandurkan pada masalah paut yang dijawabkan itu boleh dihapus ya. Nanti saya tahu ya. Gimana? Oke, kasih loh. Ini kan tadi kami larikan kepada akan utang yang mana kriterianya akan diberi. Mestinya setiap sesuatu yang bisa dijadikan harus bisa terjual. Tapi dalam masalah ini kan diberi itu tidak bisa dijual, juga tidak bisa dijual. Apalagi dalam dijual. Menanggapi dari salam. Saya yang tanggapi toh. Ya. Kalau saya nggak tahu bagaimana. Pendapat Anda saya beri kesempatan menyanggah toh. Pak Dulung kami silakan untuk menanggapi dari salam. Mengatakan boleh dalam mutlak. Ya, terima kasih sebelumnya. Pertama, sebelum kami ikut, kami akan menjawab bahwasanya di situ tidak diperbolehkan. Terus masalah dari Darussalam yang mengatakan bahwasanya dihiaskan dengan baju, itu saya kira
tidak cocok. Atau apa? Di sana orang yang dijauh akan dijauh dengan baju. Itu kan kalau si betul tidak mampu turun bayar, maka si penjahit bisa boleh menjiwatkan. Berarti baju itu dibuat roji, bagus, dibuat barang gadaian. Dalam masalah ini, apakah bayi bisa digadaikan? Nah, ini lagi sudah dulu. Terus dalam roji itu kan sudah yang boleh dimanfaatkan belum aja serbeuhu ya serbuhu. Sekarang gimana itu? Terus masalah yang dari nurul roji. Ini terus saya akan membacakan jawaban saya yang mengatakan bahwasanya di sana tidak boleh dengan beberapa alasan. Pertama, memisah anak yang masih kecil dengan hilangnya. Ya, terus ini ada. Untuk menanggapi dari Pak Gubernur. Ya, silakan. Bahwasanya alasannya bolehnya menghapus Baju itu kalau bisa digadaikan. bisa digadaikan. Apakah bisa bagi itu digadaikan? Gitu. Ya, terima kasih moderator yang benar. Benar deh. Jadi kalau terlalu banyak yang menjaga jawaban saya akan bingung menanggapi dulu. Makanya dari tadi saya tidak memasukkan ini kepada proses. Kalau dimasukkan hutang, apa yang dihutang? Coba kita amati. Apakah si ibu berhutang? Tidak kan? Dia meminta bantuan kepada dokter untuk memberikan jasa, yaitu membantu persalinan. Gitu. Jasanya membantu persalinan. Gitu. Kalau kita masukkan hutang lagi, coba kita lihat apa yang dihutang, kan tidak ada. Akarnya apa? Sebentar. Nah, kemudian Terus untuk makanya saya tidak masukkan pada hutang, apalagi rohen. Makanya kalau dimasukkan di barat rohen, ini tidak boleh. Bagaimana manusia yang merdeka tidak boleh digadaikan? Itu maklum. Nah, tapi yang masukkan ini adalah ijarah. Ibu meminta kepada dokter selaku pemilik jasa untuk membantu memberikan jasa yaitu berupa persalinan, membantu persalinan. Nah, persalinan ini sudah diberikan oleh dokter. Makanya tadi karena amalnya sudah dilakukan oleh dokter, kewajiban ibu adalah memberikan ujroh. Memberikan ujroh karena tidak memberikan ujroh. Sebentar. Jangan kita langsung hanya terpampang pada deskripsi. Kita lihat kenyataannya. Apakah ibu ini tidak punya rumah? Jadi ini dulu. Makanya ini kalau dimanjurkan, ini cuma kenyataan cuma ibu tidak membayar ujroh. Maka dalam kalau Anda tampilkan, karena kau itu sama enggak dengan saudari? Yang saya jawab pertanyaannya simpel lah. Orang pertama dengan saudari itu, Kalau Anda nggak bisa menjawab, tidak ada sumbernya. Sampai akhir sudah terikut oleh wacana dari depan saya. Makanya sampai bisa pertanyaan apakah bayi sama dengan kalau tidak dapat yang kita lihat itu masalah yang ada ya. Kita lihat dulu masalah yang ada. Kita masuk pada soal, bolehkah pihak rumah sakit menanggung bayi dengan latar belakang seperti di atas kan gitu? Iya. Sekarang tunggu dulu. Ini berarti saya ngomong sedikit. Pimpinan yang baik. dalam bentuknya sudah membawa tanah dan sudah jawab.
Kami persilakan kepada Denku ini jawabannya sama nggak dengan menjawab? Ini dulu. Ya, Saya menjawabnya dengan beberapa alasan memisah bayi dengan ibunya dan mengambil balon tidak dalam tentang studi ini ya dahulu fi anna tafriq bainal walad asawir wa bainal waladihi wa irjaihi. Terus yang saya tanyakan kepada Darul Salam, kenapa di sana kok disamakan dengan bayinya bunyi pemanggilan bulan? Dengan apa yang ditawarkan oleh begini, coba terima kasih waktunya Pak Moderator. Jadi dari ini tidak setuju dengan apa yang telah dipaparkan oleh Darul Salam yang menjawab diperbolehkan sampel bisa memandang efek-efek sebagai baca. Kalaupun itu diperbolehkan, maka jadi kami ini tidak diperbolehkan dengan melihat pertimbangan-pertimbangan yang ada. Andaikan rumah sakit itu membutuhkan jaminan, apakah yang mendibat jaminan apakah di bayinya? Dan apakah ada takdir yang mengatakan Pak itu dibuat jaminan? Ini adalah dulu. Jadi yang berat perjalanan yang kedua merampas hak asuh dari masa orang tua. Merampas hak asuh dari masa orang tua. Ya, merampas hak asuh orang tua. Ketika nantinya bagi rumah sakit ini diperbolehkan untuk menahan bayi lagi. Kemudian pertimbangan yang ketiga itu adalah apa akan terjadi tafsir antara anak dan orang tua tersebut. Dan kalau ini ada dengan sejemus yang mengatakan juga tidak boleh. Al-Fadl ini lagi. Silakan Al-Fadl ini. Sebenarnya kami akan memberikan jawaban kami meskipun sama di tafsirannya, tapi tafsirannya agak berbeda. Pertama, ya boleh dengan memandang dokter terhadap bayi tersebut. Karena kenapa? Dari deskripsi masalah diterapkan bahwasanya perawatan bayi tersebut membutuhkan perawatan secara intensif. Terlepas dari bohong tidaknya pihak rumah sakit. Karena sudah dikonfirmasi bahwasanya memang bayi tersebut membutuhkan perawatan yang intensif. Untuk jawaban yang kedua, hasilnya yang kedua, tidak boleh karena memandang bayi tersebut yang memang tidak bisa dibuat jaminan secara rohaninya itu begini di saat pihak rumah sakit memberi hapsu terhadap bayi tersebut maka tidak diperbolehkan karena si bayi ini bukan bentuk malia seperti itu. Terbukti sebenarnya ketika seorang penghutang, kalau kita katakan dengan penghutang, sebenarnya boleh-boleh saja menahan sebuah barang yang dimiliki mazin. Akan tetapi di saat mazin ini tidak punya barang selain bayi, kemudian ditahan, ini tidak boleh karena seperti di takbir kami begini dalam maksudnya. Hakul hasi wal intibas lama akan al-maksud min al-tawfiq fi anakal hukuk wal imtiyaz lidhalikan kana min haqqi dhatin ayat tawassaqa li haqqihi bihaqsi ma tahta yadihi listifa'i haqqihi idza kana dan yata'allaqu bihi wa dhalika suwarun mukhtalifun ila al-qawl wa min dhalik haqsul madin bima alayhi min al-dayn idza kana qadiran ala adaihi wa ma qala al-adha. Nah, di saat seperti ini seorang madin ini tidak punya apa-apa oleh pihak rumah sakit moro-moro ditahan. Akta yang dirinya ini ditahan. Toleransinya berupa emas atau anak ditahan ini tidak boleh. Kemudian untuk dikatakan dengan akad rohan. Sebenarnya ketika mengakad rohan sebenarnya ketika dihapus secara cuma-cuma ini bukan menjadi bukan rohan bentuk madhun seperti itu. Terbukti dalam Asyarul Kabir di Rafi'i begini. Minha an-nasamat imma muhajjal pada yajuz hapsul mabit istifa'i
aw halun falahu hasuhur ini. Fala makna lil hafsi hukmi. Bukan ketika kita menghapsu barang yang mati ini bukan bentuk marhun seperti itu. Oke, kalau bentuk kalau ini ada sirat atau apa, kalau ini nanti kamu tidak bisa membayar ini dijadikan marhun, maka tidak boleh karena belum ada sebetmu yang bukan seperti itu. Iya. Coba. Karena jawaban dasarnya kan ada dengan mus cuman berdasarkan boleh. Ini apa yang olehnya dan ketika keterangan dari dokter ini dianggap benar. Al-Anwar. Ya, terima kasih. Ya. Ini mengenai jawaban yang disitu menyatakan tidak boleh dengan alasan poin pertama adalah tafrik. Itu kan mengenai alasan tafrik itu sampai diharamkan kan karena memang seorang ibu nanti tidak bisa mulai zaman sobi. Karena memang di situ seorang anak itu membutuhkan perawatan dari seorang ibu atau dari seorang adalah istighna atau istighna di seperti itu. Namun dalam kasus yang ada ini kan pihak rumah sakit tidak menahan seorang ibu untuk menjenguk. Dapatnya seandainya ibu itu tetap di rumah sakit, namun saja lambat itu nantinya dia akan membayar, pastikan kan diperbolehkan. Tidak sampai melarang, dapatnya tidak diperbolehkan untuk menjumpai anaknya, kan nggak sampai semacam itu. Itu jadi kelemahannya. Mungkin ada ibarat yang kembangkan tentang tafsir-tafsir. Ya. Ya, Terima kasih. ini. Bismillahirrahmanirrahim. Amat baca tangisi. Ya, ini ketika seorang bayi itu sudah dalam kondisi jangan bisa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma tafriqun baina amatin wa irradiyat aw kana kafiratan wa far'in lam yumayyiz. Itu maksudnya adalah lihat istighna ini. Amma baca tamyizi fala yahrumu istighna'i mumayyiz ada satu nanti. Itu dijelaskan bahwasanya kenapa dalam kondisi belum tamyiz itu kok diharapkan karena memang seorang anak itu pasti butuh pada ibu. Ya, butuh kepada ibu itu mungkin seorang ibu mulazamah kepada anaknya. Namun dalam kasus yang ada itu kan pihak rumah sakit tidak melarang ibu untuk menjenguk. Seandainya mulazamah atau di situ tetap diperbolehkan, yang penting pada akhirnya nanti dia membayar. Yang perlu dicermati lagi itu adalah mengenai ini kan ada dua hal yang itu saling bertabrakan. Poin yang pertama itu adalah orang tua tidak mampu membayar, dan yang kedua alasan dokter adalah karena bayi tersebut itu membutuhkan perawatan. Itu yang kalau yang dikembalikan kepada mulut yang ditangkap itu. Jadi itulah yang menjadi alasan Anda untuk tidak memperbolehkan hafsu. Ini kayaknya kurang benar, karena ibu ini nggak dilarang oleh dokter untuk menjenguk anaknya, untuk menangani anaknya. Jadi masih bisa mulazamah. Jadi pihak ibu ini masih bisa mulazamah. Terima kasih atas itu tanggapan yang sangat bagus, saya apresiasi. Memang benar, kalau ada imkan subah atau imkan masih ada kemungkinan seorang ibu itu bertemu dengan anaknya, itu memang tidak dikategorikan tafsir yang diharapkan oleh saya. Akan tetapi kami kan perlu juga ada penjelasan dari Sa'il apa. Ternyata dari Sa'il tidak begitu menjelaskan secara fokus permasalahannya. Tadi mungkin saja gini ukuran. Itu pun kami masih bingung sebenarnya tadi yang saya tanyakan. Pokoknya tadi kan dari Sa'il cuma menjelaskan tentang berbeda saja. Sa'il tadi sudah menjelaskan bahwa di situ boleh menjenguk. Lagi boleh menjenguk itu kan tapi kan tidak terbukti. Apa bukti di mana? Ini loh, tidak mau berhasil kalau belum selesai, nanti tidak jelas, nanti tidak nggak juga tidak jelas. Kalau omongannya jelas, kita nggak sudah jelas itu maksudnya. Ini loh, tapi sudah ditanya dari apa sudah menanyakan latar belakang apa, ternyata sudah tidak dijelaskan. Ada dua latar belakang yang disebutkan dalam deskripsi. Yaitu pertama latar belakang tidak mampu membayar pembayarannya.
Kedua, ternyata setelah dikonfirmasi, pihak dokter mengatakan itu bukan alasan utama, akan tetapi karena keselamatan seorang bayi. Itu pun masih belum dijelaskan. Kemudian yang kedua, masalah masih diperbolehkan menjenguk dalam realita yang ada. Apakah memang benar-benar seperti itu kejelasannya atau tidak? Ini jangan kalau memang benar bahwasanya ini apakah Anda masih bersikap untuk kalau boleh menjenguk plus memang realitanya seperti itu. Subah itu berarti tidak 4 bulan sekali, makanya itu sudah subah. Subah itu ya berkelanjutan. Enggak misalnya boleh menjenguk setiap hari. Kalau memang ini jangan tanya ya, karena ini realita permasalahan yang melibatkan nama dokter fisika yang ada di Tolong. Kalau kita tidak bisa menjelaskan detail kasusnya, kita nggak mungkin bisa menghubungi secara detail juga, karena ini mencakup kasus seseorang. Makanya kalau referensinya jelas, soalnya jelas, kami juga akan menjawab jelas. Gitu loh. Karena gini loh, kalau penjelasannya itu masih meragukan, maka kami akan menjawab yang diharapkan, karena itu ya. Gitu. Saya ini dari muslim hasil asilah makanya saya dijelaskan. Ada katanya dari hasil. Gini ya, memang ini saya bilang itu sebenarnya dari Jawa. Ya, Jawa itu bukan sebagai versi orang tua Bali itu memang tidak mampu mengalaminya katanya. Kita benarkan juga tidak mungkin juga. Dari membenarkan dari rumah sakit juga tidak mungkin juga. Nah, dengan kedua versi yang kita sendiri itu tidak tahu karena alkohol itu positif bagi bohong ya. Ini tidak ada bagaimana gitu. Kan ada bagaimana? Kan apa yang diterangkan sini? Menjawabmu ala syai'in fakot antara ini. Kalau kita tidak mampu mendapatkan saya, kita tidak mungkin bisa mendapatkan secara jelas. Gitu. Ini karena menyangkut nama seseorang. Nanti kan waktu belum ini kan masih belum mendapatkan kesempatan. Yang perlu kami dalam pembiayaan dalam permasalahan tarifnya. Artinya apa? Artinya hak rumah sakit untuk menyintai bayi itu ada apa? Nah, kenyataannya bagaimana? Takdir pabrik yang ada itu tidak berlaku untuk orang merdeka kan? Terbukti hadis itu diriwayatkan perwala pabrik Kanjeng Nabi menerangkan pabrik untuk apa? Sebagaimana diterangkan dalam kitab Al-Qaribin, wa haruma tasdiqun baina amatin. Qauluhu baina amatin. Kharajat al-qurra. Fala yahru at-tasdiq bainaha wa baina pabrik. Wa hadis amun maksudun bin amun. Nah, dalam permasalahan itu kan begitu modern. Dalam permasalahan diperbolehkannya tafsir dan tidak diperbolehkannya tafsir, secara otomatis yang tidak memperbolehkan tafsir itu adalah berasal dari apa? Ketika ada seorang suami istri bercerai, kemudian sang istri menyerahkan sang istri kawin lagi, sehingga anaknya diasuh oleh ayahnya. Apakah seperti itu sudah tafsir? Nah, seorang amat ketika ibunya dijual, kemudian tanpa dengan anaknya, itu dianggap tafsir karena tidak ada yang merawat. Di bayi tidak ada yang merawat. Sementara ketika merdeka dalam permasalahan cerai itu kan karena masih ada bapak sebagai yang bertanggung jawab atas itu anak, kan seperti itu. Nah, dalam permasalahan lain, misalnya tafsir istifat sama. Ketika ada seorang menjual budak, kemudian budak itu hamil dan melahirkan, otomatis kan anak ini kan dianggap munfasilah yang merupakan hak yang besar. Ternyata ibunya itu betul sendiri gimana nih sendiri? sebentar, ini mengerok dalam mata saya sebutnya. Jadi menurut saya dalam pembahasan tidak melibatkan tafsir gitu loh. Jadi
Yang penting cukup ya. Ini mau diluruskan dulu sebelum langsung terjadi lagi. Waktu itu untuk dirumuskan. Di pembahasan ini Satu menit saja. ini di mana belum ini. Tolong dibantu yang belum disodorkan dan mohon Buktinya ada nanti. Buktinya ada. untuk Moderator yang Sebentar termasuk ngabang. ini untuk mana? Kalau cuma sebentar dosa musyawarah aja. Bentar, moderator. Untuk bicara, kita sudah terbicara. Ya, satu menit. Untuk Ini masih ngabang toh. untuk dirumuskan, karena kalau sudah jelas kalau dirumuskan. Satu jam kurang 1 menit. Terima kasih keras. Terima kasih. Waktu untuk berurusan arah benar. Ini dalam rehabilitasi berangkatnya ada berangkat tidak boleh dikarenakan termasuk faktikul walid walad baina walidati. Terus ada yang mengatakan tidak boleh karena itu termasuk apa tadi mangkok tidak. Iya. Yang baru Bicara boleh. Terserah. Iya, iya. Kalau dikatakan faktikul walid bina walidah wa waladi itu sudah ada tafsir bina baitin kasena baik kan waharmat taksirul walad bainal walad wa walidati binawi baik. Jadi dari tafsir di antara namanya tafsir bainal mal seperti hewan atau benda. Tapi kalau orang menikah tidak berlaku. Ya. Yang kedua, masalah tadi kalau berangkat masalah ijaro. Ijaro itu kan tidak hanya dari orang, misalnya saya punya baju. Tolong baju saya sama setrika. Nanti saya bayar 5.000 rupiah. Loh, setelah dinikah kok datang tidak dibayar 5.000. Maka syarat memperbolehkan pihak yang mensetrika untuk menahan baju agar menerima bayaran. Cuma itu katanya ada cara yang sudah diserahkan. Kan pihak penyetrika akan menyerahkan baju kepada mujib, kepada mustajir. Nah, mustajir kan mestinya wajib mengembalikan ketika dia sudah mendapatkan upah itu. Ibadah menyerahkan barang yang sudah diserahkan, mengembalikan itu wajib kalau sudah menerima dalam rangka itu. Dalam kasus kita kan bayi kan mestinya kan adalah pihak rumah sakit menguasai bayi dalam rangka apa? Kan mestinya anak atau bayi itu adalah berkewajiban untuk diserahkan kepada pihak sang ibu, menjadi untuk dirawat untuk yang lain. Terus sekarang rumah sakit ini berat untuk menyerahkan karena pihak rumah sakit merasa belum dibayar oleh ibu. Jadi sekarang tidak tinjau dulu sekarang. Namanya rumah sakit membantu persalinan. Dan dalam sebelum persalinan, sebelum pembantuan itu ada semacam transaksi. Nanti operasi sampean adalah biayanya sekian juta, bisa 9 juta. Dan sudah disepakati oleh kedua pihak. Sudah diselesaikan, berarti semacam koyo apa itu bahasanya jualan. Jadi saya, pihak ibu sanggup membayar uang 9 juta kalau saya dioperasi oleh pihak sampean. Loh, berarti kan setelah selesai operasi, ibu berkewajiban untuk membayar uang 9 juta. Nanti yang rumah sakit ini enggak. Lah, pihak rumah sakit mestinya kewajibannya mengembalikan bayi kepada sang ibu. Kewajibannya ya.
Kenapa? Bayi itu juga bukan termasuk sesuatu uang gaji atau bukan apa-apa. Berarti kan kewajiban rumah sakit adalah mengembalikan bayi kepada sang ibu. Nah, sekarang ditanyakan, boleh tidak rumah sakit menahan bayi yang mestinya wajib dikembalikan, terus tidak dikembalikan karena alasan ingin menuntut uang 9 juta. Loh, padahal mestinya konsep syarat yang boleh itu adalah kalau terhadap marhum boleh ditahan apabila pihak uang yang diutang oleh pihak Robin itu tidak terbayar baru boleh. Sekarang kalau bayi kan bukan termasuk mal, sehingga alasan apapun ya tidak termasuk sesuatu yang boleh ditahan untuk istiqamul